Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies Baswedan tolak Zeta Anjani, yakni kader PAN, anaknya Zulhas, ya menjadi calon wakil gubernur Anies Baswedan. Mengapa nampaknya Anies Baswedan menolak itu? Dari pernyataan PAN ya, seolah-olah ini PAN ancam bakal dukung Abah Alun atau Ahok jika Zulhas tak diduetkan dengan Anies. Ini kok ngeri-ngeri sedap begitu kan ya? Kok sampai-sampai mengancam seperti itu begitu? Dalam artian bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan ya. Artinya apa? Artinya partai PAN tidak akan mendukung Anies Baswedan kalau ya tidak diterima anaknya untuk menjadi wakil Anies Baswedan. Lah, ini kan gimana begitu kan? Lihat saja realitasnya dulu. Zeta Anjani ini apakah mereka punya elektabilitas dan popularitas yang tinggi? Apa prestasi mereka? Nah, itu yang dipertanyakan sekarang. Jadi artinya apa? Artinya secara logika kalau Anies Baswedan ingin cari koalisi dengan PDIP saja saya kira cukup begitu kan ya. Ya kecuali PDIP ingin mengusung lagi begitu kan ya. Ingin mengusung kadernya sendiri ya silakan. Justru ini punya keuntungan dan itu ya Anies Baswedan akan semakin seru pertandingan politik yang ada di DKI Jakarta. Makanya ya PAN gak usahlah baper-baperan seperti itu kalau tidak diterima wakilnya Zeta Anjani begitu kan ya. Ini gimana begitu kan ya. Mau dukung Babah Alun ya silakan. Mau dukung Ahok silakan, tapi jangan marah-marah lah. Ini kan negara demokrasi begitu. Artinya apa? Inilah kalkulasi politik sekarang ini begitu kan ya. Artinya, wah ini akan menyodorkan Zeta Anjani ya mungkinlah sudah tidak laku di situ begitu kan. Nampaknya PAN agak mulai sadar bahwa elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan sangatlah tinggi ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Lakukan aja ngapain ya katanya ngancam-ngancam. Bagus jika PAN deklarasikan ya Yusuf Hamka atau Ahok, ditunggu pembuktiannya. Ini komentar dari netizen. Namanya juga jualan, value-nya juga tinggi katanya begitu kan ya. Parpol hanya mainan para politisi. Hampir tidak ada yang memikirkan siapa yang terbaik buat rakyat. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung menyodorkan Zeta Anjani ini apakah kebutuhan masyarakat atau kepentingan PAN atau kepentingan partai begitu kan. Inilah yang harus kita lihat hari ini bahwa persoalan-persoalan seperti ini gak usah lah kalau mereka cocok, masyarakat cocok ya bisa disodorkan akan diterima begitu kan. Tapi nampaknya partai-partai yang selama ini kita lihat sedikit sekali kepercayaan PAN ya di masyarakat begitu kan. Kalau tidak nempel sana sini apalagi di DKI Jakarta begitu ya. Saya kira mengapa PAN ini tidak menyodorkan kader-kader ya di pemilihan wali kota ya. Nampaknya saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa evaluasi kepada partai PAN sebenarnya. Kalau toh hanya yang diincar adalah posisi wakil karena elektabilitas Anies Baswedan sangatlah tinggi ya. Saya kira agak jauh begitu kan ya. Introspeksi diri lah ya. Apakah mereka punya elektabilitas dan popularitas tinggi? Ya, dalam dunia politik oke-oke aja begitu kan. Ya mau menjodorkan Ahok, mau mendukung Ahok, mau mendukung Babah Alun, apakah mereka juga menjadi wakil? Nah, itu pertanyaannya. Jadi efek Anies Baswedan itu sangat tinggi loh begitu. Kalau PAN mendukung Anies Baswedan saya kira itu baik. Efeknya ya kepada masyarakat sangat luar biasa. Tapi ya inilah politik yang ada begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini ya bisa saja kalau Partai Gerindra dan Partai Golkar ya sebenarnya melihat Partai PAN ini menurut saya ya biasa-biasa aja bermanuver sana sini tidak begitu greget begitu karena ya kecil mereka. Lihat saja di Pilkada di Jakarta kursinya berapa begitu. Ini menurut saya ada nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat bahwa saya kira agak-agak PAN ini agak baperan begitu kan ya. Ditolak dikit mereka mengancam sana sini begitu kan. Mari kita baca ini.
PAN ancam bakal dukung Babah Alun atau Ahok jika anak Zulhas tak diduetkan dengan Anies Baswedan. Partai Amanat Nasional yang makin menunjukkan keseriusannya mendorong Ketua DPP PAN ya sekaligus putri kandung Zulkifli Hasan Zulhas Zeta Anjani di Pilkada DKI Jakarta. Kekinian ya Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menegaskan pihaknya yang bisa saja langsung mengeluarkan surat rekomendasi atau surat keputusan dukungan kepada Anies Baswedan asalkan cawagupnya adalah Zeta Anjani. Lebih jauh, Yandri bahkan menyebutkan pihaknya juga telah menyiapkan sosok alternatif yang didukung jika tidak menemui kesepakatan dengan Anies Baswedan terkait syarat itu. Kita, ya kata dia, sosok yang dimaksud yakni pengusaha sekaligus politikus Golkar Yusuf Hamka. Ahok bisa nama lain katanya begitu kan. Kendati demikian, sejarah ini memang kata Yandri untuk pertarungan Pilkada Jakarta masih cenderunglah dinamis. Ya tapi bukan seperti itu logikanya begitu kan. Artinya apa? Jalin komunikasi dulu dengan Anies Baswedan barangkali cocok begitu kan. Artinya apa? Artinya tawar-tawar menawar di situ. Bukan ujuk-ujuk ya lalu kemudian mereka ingin tiba-tiba ingin untuk menjadi wakil langsung begitu. Tidak secara instan ya. Iya, Gek Kaisang saja masih keliling sana sini begitu. Tapi kita lihat saja realitasnya. Apa yang terjadi begitu kan ya? 0% mereka. Tapi ya kita lihat saja seperti PAN ya. Ajak dulu keliling saja dulu begitu di situ begitu. Sebagai bentuk bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh oleh PAN ini justru menurut saya pribadi langsung ke publik begitu kan. Coba komunikasi aja dengan Anies dulu begitu. Barangkali cocok begitu. Kendati demikian sejauh ini memang kata Yandri untuk pertarungan Pilkada Jakarta 2024 masih cenderung dinamis. Setiap partai yang akan mengusung pasangan sosok masih menimbang beragam kemungkinan. Kata dia, setiap partai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kemenangan saat pertarungan pemilu. Nah, pasti menginginkan kemenangan. Terpenting kata Yandri, untuk saat ini PAN pada posisi pengen menawarkan nama putri ya kandung Zulkifli Hasan alias Zulhas yakni Zeta Anjani kepada Anies Baswedan. Kata dia, jika Anies menyepakati nama Zeta Anjani menjadi cawagupnya, maka PAN akan segera mengeluarkan rekomendasi itu. Terkini dirinya bahkan menyebutkan sudah meminta kepada Ketua DPP PAN Jakarta, ya Eko Patrio untuk melakukan komunikasi dengan Anies Baswedan. Wah, ya ini katanya Eko Patrio, ya yang sekarang diambang kebingungan begitu kan. Artinya menurut saya komunikasi aja dulu begitu dengan koalisi PKB ya, dengan koalisi Nasdem, dengan koalisi PKS, bukan tiba-tiba langsung menyodorkan. Tidak ada keringat, tidak ada apa-apa tiba-tiba menyodorkan. Mungkin seperti Zeta Anjani ini begitu kan ya, mungkin sudah banyak di partai PKB begitu kan. Yang popularitasnya lebih tinggi banyak, di partai Nasdem banyak. Mengapa partai Nasdem tidak menyodorkan wakilnya, ogah menyodorkan wakilnya kepada Anies Baswedan? Karena sudah tahu bahwa bagaimana ya partai Nasdem banyak yang tidak ingin mengunci dalam koalisi ini begitu kan. Satu sisi ya saya kira kader-kader Nasdem banyak yang punya prestasi dibandingkan dengan Zeta Anjani begitu. Jadi tidak usah banyak lagak lah begitu ya. Kalau memang komunikasinya baik saya kira cocok begitu ya silahkan begitu kan. Tapi ya kan sekarang ini kan tidak ada komunikasi begitu dengan Anies Baswedan. Hanya mengkritik habis-habisan, tiba-tiba begitu kan ya, koar-koar ya tiba-tiba mereka langsung ingin menyodorkan wakilnya, ya ini Zeta Anjani. Kan logikanya kan seperti itu. Artinya untuk berkoalisi bukan seperti itu logikanya begitu kan. Artinya ya inilah politik yang ada. Kalau ingin secara instan, ya jadi presiden dulu begitu kan Zulhas ini. Kalau Zulhas jadi presiden, anaknya mungkin bisa segampang itu begitu kan. Ya tirulah Jokowi begitu kan. Ya rebutlah kepemimpinan Presiden Jokowi di situ begitu. Makanya kalau hanya mengunjukkan ini ya jauh berikut begitu kan ya. Begini itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.